Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Bu Ila dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 di SDN Makassar 02 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas pelajaran 9, yaitu materi Ayo Kita Sholat. Adapun submateri yang kedua yang akan kita bahas sekarang yaitu mengaji di sekitar rumah. Silahkan anak-anak membuka buku pelajarannya, pelajaran 9. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah berkenan memberikan ilmunya kepada kita, dan proses pembelajaran kita Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita belajar diharapkan siswa-siswi dapat menunjukkan contoh kegiatan agama di rumah. Langsung saja kita mulai ya. Nah, di layar ada gambar apa ya? Ada anak-anak yang sedang belajar mengaji kepada gurunya. Di sini ibu guru sedang menjelaskan. Kata bu guru, anak-anak, sebagai orang Islam, kita harus rajin mengaji, membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwidnya dan mengartikannya. Anak-anak tahu tidak artinya tajwid itu apa sih? Tajwid artinya ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kita juga harus belajar untuk memahami Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Yaitu dengan cara mengartikan ayat Al-Quran. Misalnya kita membaca surat Al-Ikhlas. Artinya apa sih? Kita perlu tahu supaya kita paham isinya Al-Quran. Oh, surat Al-Ikhlas ini tentang mengesahkan Allah. Nah, kita harus memahami isi dari Al-Quran dengan cara mengartikannya. Mengaji adalah belajar ilmu agama. Mengaji dapat dilakukan di masjid, bisa di musola, atau bahkan di rumah. Mengaji merupakan kewajiban umat Islam. Umat Islam tidak bisa mengaji, bagaimana dengan sholatnya? Makanya kita harus mengaji. Kita harus mengaji setiap hari. Kita mengaji bisa bersama teman-teman supaya mengaji kita lebih riang, lebih bersemangat ya. Kita belajar mengaji dengan teman-teman, bisa kepada ustadz atau ustazah di sekeliling rumah kita. Nah, kita juga bisa belajar mengaji kepada orang tua jika orang tua kita bisa mengajari kita. Nah, ayo amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ada anak perempuan dan anak laki-laki sedang belajar mengaji kepada ibunya. Juga ayahnya juga sedang mengaji. Nah, manfaat mengaji apa sih? Hati kita bisa menjadi tenang ketika kita dalam masalah. Kita coba deh dengan mengaji. Insya Allah hati kita akan tenang. Juga bisa mendapatkan pahala. Pun orang tua kita juga mendapat pahalanya. Nah, ada adab
Mengaji. Jadi ketika kita hendak mengaji, tidak serta-merta bangun tidur kita mengambil Al-Quran lalu mengaji. Ada adab-adab yang perlu kita jaga ya. Yang pertama, berwudu sebelum mengaji. Yaitu berwudu itu adalah menghilangkan hadas kecil dari diri kita. Nah, yang kedua yaitu menutup aurat. Menggunakan pakaian yang sopan ya, yang tertutup, menggunakan peci, menggunakan jilbab, pakaian yang longgar dan bersih tentunya. Adab yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Nah, ketika kita mengaji boleh menghadap kemana saja, tetapi akan lebih sempurna lagi ketika kita menghadap kiblat. Kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengaji, juga akan lebih berkah. Yang keempat yaitu memegang dengan tangan kanan. Nah, tangan kanan ini selalu kita gunakan untuk hal-hal baik ya, dan tangan kiri kadang-kadang kan untuk hal yang kurang baik. Maka kita menggunakan tangan kanan untuk memegang kitab suci Al-Quran. Yang kelima yaitu membaca ta'awuz. Bagaimana bacaan ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Jadi ketika kita sebelum membaca Al-Quran, kita meminta perlindungan dulu kepada Allah supaya kita fokus, kita tidak tergoda oleh hal-hal yang menyebabkan kita lupa dari membaca Al-Quran. Yang keenam yaitu membaca dengan tartil. Apa sih tartil? Tartil itu artinya perlahan-lahan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran sudah lancar, tidak perlu terburu-buru, karena terburu-buru termasuk juga dari godaan syaitan. Supaya kita cepat selesai membaca Al-Qurannya, supaya cepat hatam, tetapi tidak menggunakan tajwid dan tidak memahami isi Al-Quran. Makanya kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Yang ketujuh yaitu membaca dengan khusyuk. Artinya saat membaca Al-Quran tidak boleh sambil berbicara dan bercanda. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab ya. Silahkan kalian kerjakan, juga ditulis dengan soalnya di buku tulis supaya tidak lupa. Ini jawaban tentang apa ya? Yang pertama, kita dapat belajar mengaji kepada titik-titik dan titik-titik. Dijawab ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 tempat mengaji. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, di mana? Di masjid, di musola, dan bisa di rumah. Ketiga, sebutkan 2 manfaat mengaji. Tadi sudah ada ya 2 manfaat mengaji apa saja. Dan yang keempat, sebutkan 3 adab dalam membaca Al-Quran. Tadi juga sudah ada ya, silahkan dipilih 3 adabnya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kita selalu senang dalam kebaikan seperti mengaji. Assalamualaikum.